Tengah Ahmad Lutfi menangis karena warganya selalu bandingkan dengan KDM. Sungguh kasihan Gubernur Jawa Tengah yang selalu dibandingkan dengan KDM. Gitu aja nangis. Masa ya cengeng, janganlah ya cuma dibanding-bandingin doang. Kalau memang nggak seperti itu ya harus buktikan gitu ya bahwa lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi. Ya kan nggak perlu nangis-nangis segala. Perbedaan Gubernur Jateng dan Jabar dalam mengunjungi rakyat miskin bikin kagum. Setelah memantau Gubernur Jateng meminta rakyatnya sabar dalam menghadapi Ini ada perbedaan kocak nih kawan. Nanti akan kita bahas ya. Coba kita simak dulu ya. Halo guys, ini Jawa Tengah ya, yang gubernurnya Wong Surabaya. Yang halo guys, mantan baju coklat ya. Jalan di hutan aja di hot mic Jateng kan. Jateng mana ada tambal-tambalan. Ini sebenarnya benar atau nyindir-nyindir doang deh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini kocak banget kawan. Masih saja Gubernur Jateng masih dirujak-rujak sama netizen dan masih saja dibanding-bandingin dengan KDM kawan ya. Oke, dan juga ada sebuah updatean terbaru dari Kang Deddy Mulyadi pagi hari ini kawan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Seperti biasa, kali ini updatean terbaru datang dari Kang Deddy Mulyadi, kawan, dan info viral Indonesia lainnya. Sebelum kita bahas topiknya, saya ingin tanya nih, gimana kabarnya sekarang? Sehat kan? Kuat kan? Terus jalankan ibadah puasa sampai tuntas. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita bahas topiknya, seperti biasa, kawan, ada informasi penting juga nih buat teman-teman yang ingin punya kaos Kang Deddy Mulyadi atau ikat kepala khas yang selalu dipakai oleh Kang Deddy. Itu namanya adalah ikat Sunda. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini ya. Tinggal klik dan tentunya dengan kualitas yang terbaik dan juga dengan harga yang termurah. Oke, topik menarik kali ini kawan. Lagi-lagi ini soal Gubernur Jateng. Masih dirujak sama netizen ya. Terutama soal jalan di Jateng yang menurut warga ini masih banyak yang berlubang. Masih banyak yang rusak, apalagi ini jelang mudik. Ini memang warga berharap sekali agar benar-benar segera dituntaskan. Kalau tidak 100% ya setidaknya mendekati 100% lah gitu ya, agar tidak memakan korban, karena ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya dibiarkan. Ada beberapa parodi-parodi kawan yang ditujukan kepada Gubernur Jateng sebagai sindiran dan juga kritikan kawan. Dan selain itu juga ini ada sebuah informasi yang lain, updatean terbaru datang dari Kang Deddy Mulyadi. Meskipun di bulan puasa, seperti biasa setiap pagi tetap jogging ya, keliling-keliling sawah menyapa warga-warga Jabar dan warga seluruh Indonesia. Kita simak ya untuk video yang pertama, berikut videonya. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo semangat puasa, baik yang hari ke-9 maupun hari yang ke-10. Dan kita harus terus memiliki spirit kebahagiaan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Buat warga Depok, nanti sore saya hadir di buka puasa Wali Kota Depok, karena beliau juga hari ini ulang tahun juga. Dia syukuran bersama warga Kota Depok sore nanti 15.30. Hari ini jangan lupa, ini hari Jumat 27 Februari 2026. Dan untuk seluruh warga Jabar, mohon maaf apabila masih ada jalan provinsi yang bolong, apabila ya. Tetapi kami berkomitmen di tahun ini seluruh jalan provinsi sudahlah minimal 90% dalam keadaan baik. Dan kita inginnya 100% tahun ini dalam keadaan baik, bisa dilewati dan nyaman untuk semua orang. Buat warga Cibarusah, tahun ini juga pemerintah provinsi sudah mengalokasikan alokasi anggaran yang relatif besar untuk perbaikan jalan di wilayah Cibarusah. Hatur nuhun ya, salam untuk semuanya. Tapi nanti kalau posting-posting jalan, menceritakan jalan jelek, harus jelas status jalannya. Apakah jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan nasional. Atur nuhun, salam untuk semuanya. Ayo kita jalan lagi. Puasa tak menghalangi untuk jalan.
keliling sawah. Wow, keren. Ini pernyataan dan juga sapaan dari Kang Deddy Mulyadi setiap pagi ya. Apalagi juga menyinggung soal jalan. Apabila masih ada yang rusak, ya apabila. Tapi sepertinya memang warga Jabar banyak yang mengatakan sudah mulai-mulai ini ya, sudah mulai bagus, enak dilewati oleh siapapun, terutama jalan-jalan provinsi. Jadi harus benar-benar membedakan mana jalan provinsi, mana jalan kota ya. Mana jalan desa kawan biar gak salah sasaran nanti kritikannya. Oke, kalau ngomongin soal jalan nih, yuk kita simak dulu ya untuk informasi yang kedua nih kawan. Tengah Ahmad Lutfi menangis karena warganya selalu bandingkan dengan KDM. Sungguh kasihan Gubernur Jawa Tengah yang selalu dibandingkan dengan KDM. Jalan rusak memang sudah ditambal, namun kritik masih terus datang. Masalahnya, pajak kendaraan justru naik, sementara masyarakat berharap perbaikan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Di sisi lain, publik melihat langkah Deddy Mulyadi di Jawa Barat, di mana pajak tidak naik, tetapi pembangunan jalan terus berjalan dan mulai merata dari pelosok hingga kota. Perbandingan ini tentu menjadi tekanan bagi Ahmad Lutfi. Rakyat ingin kebijakan yang terasa adil, pajak meningkat, maka kualitas jalan pun harus meningkat nyata dan tahan lama. Bukan hanya cepat diperbaiki, tetapi benar-benar dibangun agar tidak rusak kembali. Mungkin inilah esensi kerja nyata yang diharapkan masyarakat. Pembangunan merata, transparan. Oke, memang zaman sekarang harus benar-benar ekstra hati-hati ya untuk para gubernur, untuk para pemimpin-pemimpin. Jadi kalau misalnya dibanding-bandingin, ya jangan ngambek gitu ya, jangan ngambek karena memang sekarang udah beda zamannya. Jadi pengawasan atau CCTV-nya ini memang sangat mudah sekali gitu ya. CCTV siapa? Yaitu masyarakat, warga, kawan rakyat ya. Jadi kemana-mana nanti akan diviralkan, dibandingkan. Agar apa? Agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Sebenarnya tujuan masyarakat atau warga seperti itu. Hanya saja memang caranya agak-agak ini ya, agak-agak gimana ke hati gitu ya. Tapi gak apa-apa dong. Ya namanya juga pemimpin atau gubernur harus benar-benar kuat, teguh ya dari segala serangan-serangan seperti itu, kritikan-kritikan seperti itu. Oke, kita simak untuk informasi. Perbedaan Gubernur Jateng dan Jabar dalam mengunjungi rakyat miskin bikin kagum. Setelah memantau Gubernur Jateng meminta rakyatnya sabar dalam menghadapi ujian. Di sisi lain KDM kelewat batas. Dia masuk rumah dan cek ternyata tidak punya beras dan hanya masak air. Spontan Kang Deddy berikan sembako dan uang, buat nenek kaget dan memberikan doa untuk Kang Deddy. Wow, ini perbedaan, ada sebuah video yang saya dapatkan dari salah satu akun TokTok. Ya perbedaannya Gubernur Jateng kalau bertemu dengan orang-orang yang gak mampu gitu ya, itu solusinya sabar ya Bu ya, sabar ya Bapak. Kalau Jateng kalau Gubernur Jabar enggak, beda gitu ya, bukan cuma suruh sabar, tapi ada langsung solusi konkretnya, diberi bantuan, suruh beli beras ya, dikasih sembako, apalagi seperti video yang di samping saya ini kawan. Halo guys, ini Jawa Tengah ya, yang gubernurnya Wong Surabaya. Yang halo guys, mantan baju coklat ya. Nah, jalan di hutan aja di hot mic, wih, Jateng kan? Jateng mana ada tambal-tambalan? Emang Jabar. Jalan gak karuan bergelombang. Brebes Jawa Barat kan, Cilacap Jawa Barat juga, juga Jawa Barat kan. Brebes Jawa Barat, Cilacap Jawa Barat ya. Teman-teman tahu sendiri lah, kalau nggak tahu langsung aja di searching di Google ya. Brebes itu masuk provinsi mana, Cilacap itu masuk provinsi mana. Lalu bagaimana sih tanggapan dari warga plus 62 kawan? Ini kocak banget ya videonya. Kebetulan saya dapatkan video ini dari pemilik akun ini nih ya, dari tempat angker 5 wih namanya. Ada beberapa komentar. Yang pertama adalah Jawa Tengah terkenal dengan batiknya, sampai-sampai jalan juga di batik. Lalu juga ada komentar yang lain kawan ya. Terus mohon maaf aspal dan sementara habis dipakai di Jabar. Oh berarti karena itu mungkin banyak yang berlubang ya jalannya. Gubernur Jateng molor kerjaannya, Jateng terbaik. Wih keren. Oke ya Robi. Yuk kita simak untuk informasi dan video yang lain kawan. Sulit bagi Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi untuk berlogika begini. Duit dari pajak kendaraan bermotor pakai saja dulu buat pembangunan, buat perbaikin jalan-jalan yang rusak, buat perbaikin infrastruktur
penambahan ruas jalan baru, buat perbaikin trotoar dan lain-lain. Nah, buat laporannya kepada masyarakat ini habisnya sekian. Kita kekurangan dana. Mohon rakyat membayar pajak karena kita lagi membangun di daerah A, B, C, D. Perlihatkan proses pembangunannya. Perlihatkan jalan-jalan yang bolong-bolong itu kemudian jadi mulus. Tapi kita masih butuh dana sekian. Tolong pajaknya ditingkatkan ya warga. Begitu. Pasti warga ya bersimpati. Ayo kita rame-rame dukung Pak Gubernur. Nah, dengan cara seperti itu, warga Jawa Tengah akan ikut berpartisipasi. Betul? Itu logika pemimpin yang mau bekerja sama dengan rakyat. Tetapi logika yang dipakai Pak Lutfi ini logika tilang. Mungkin karena mantan polisi ya. Pokoknya tak tilang. Kamu udah bayar pajak, tak rampas motornya. Nggak bayar pajak, tak blokir. Nggak bayar pajak, tak persulit. Semuanya. Sehingga dengan logika punishment ini, logika tilang ini, maka masyarakat dipaksa untuk membayar pajak tanpa diperlihatkan uangnya kemana, pembangunannya mana, kerjaan gubernurnya mana, di mana gubernur berada sedang mengawasi pembangunan yang mana, seperti KDM itu. Tidak ada seperti itu. Pokoknya kamu bayar pajak. Uangnya nggak usah tanya kemana. Itu logika polisi sedang nilang. Tidak ada ceritanya ketika polisi nilang menjelaskan ini pajaknya buat ini, buat ini, buat ini. Pokoknya tilang aja, kamu salah. Nah, itulah logika Pak Gubernur Jateng, Pak Lutfi yang harus diperbaiki. Pembangunan belum ada, tapi ngejar-ngejar pajaknya luar biasa galak. Ini yang membuat masyarakat mengelak. Sehingga nyinyiran dari masyarakat adalah pajak telat didendo, jalan rusak di Jarno. Pemikiran abang satu ini keren banget ya. Logikanya keren banget, saya setuju. Semoga ini bisa menjadi saran dan solusi juga untuk Gubernur Jateng di sana. Jangan sampai ini ya, jangan sampai bikin kecewa berat para warga Jateng dan pajak dinaikin. Sudah bayar nih misalnya ya. Tapi ternyata jalan masih banyak yang rusak, masih pembangunannya kurang maksimal dan lain sebagainya. Itu yang bikin kecewa warga Jateng mungkin ya. Sampai-sampai ini selalu dibanding-bandingin dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau misalnya kerjaannya bener, gak mungkin warga itu ngebanding-bandingin dengan gubernur lain. Saya yakin seperti itu ya. Pasti akan juga mensupport dan mencintai gubernurnya sendiri, kawan. Oke kawan, itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman bisa memberikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar sekarang juga. Bantu share sebanyak-banyaknya dan klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupdate video-video baru soal Kang Deddy dan info viral Indonesia lainnya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.